Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Crescentia Yuke Juniarti dengan NIM 24151008 kelas 3A Kesehatan Masyarakat. Baik, di sini saya akan menyampaikan PPT saya yang mengenai analisis resiko ergonomi berbasis Nordimap. Yang pertama, latar belakang dan tujuan. Latar belakang yaitu gangguan muskuloskeletal dalam kurung DMS sering terjadi akibat kerja tidak ergonomis. Banyak pekerjaan merasakan nyeri tapi tidak tahu lokasi dan penyebabnya. Kemudian yang ketiga, Nordic Body Map dipilih karena mudah dipahami dan diaplikasikan. Kemudian tujuannya identifikasi area tubuh yang mengalami keluhan, ukur tingkat keparahan keluhan, analisis faktor yang menyebabkan masalah, dan berikan solusi untuk mengurangi resiko. Pengenalan motorik body, alat survei visual untuk mencatat keluhan pada tubuh. 9 area dinilai: leher, bahu, dalam kurung kiri dan kanan, kurung punggung atas bawah, lengan, perut, pinggang, tungkai. Kemudian skor keluhan tidak ada, ringan, sedang, berat. Manfaat data jelas, mudah diolah, dan bisa divisualkan. Cara pengumpulan data. Yang pertama, cari 3 responden. Kemudian saya memilih waktu untuk melakukan penelitian tentang muskuloskeletal itu di tanggal 13 Desember 2025. Kemudian langkah-langkah yang saya lakukan yaitu saya membagikan kuesioner dengan peta tubuh agar mereka tahu apa-apa yang harus saya tanyakan. Kemudian saya memberikan petunjuk jelas cara mengisinya. Dan di situ saya menanyakan kepada para pekerja tentang keluhan-keluhan apa saja yang mereka rasakan di saat mereka melakukan pekerjaan mebel kayu yang saya pilih. Nah, di situ saya menganalisis frekuensi dan korelasi faktor risiko. Di situ saya mendapatkan bahwa para pekerja banyak mengalami keluhan itu di bagian atas dari pundak sampai ke bagian tangan dan di bagian punggung dan pinggang. Kemudian saya melakukan cek ulang dengan observasi langsung di tempat, dan banyak sekali keluhan-keluhan yang saya dapatkan dari para pekerja yang ada di sana. Di sana saya mewawancarai 3 responden, yaitu yang berjenis kelamin laki-laki dengan usia 35 sampai 40 tahun. Lama mereka bekerja itu 5 tahun, dan jam kerja mereka itu ada yang bekerja sampai 8 jam, ada yang 12 jam, ada yang bekerja dari jam 8 sampai jam 4 sore, dan ada yang bekerja dari jam 8 pagi sampai jam 20.00 malam. Di situ tugas saya adalah mewawancarai para pekerja mebel kayu yang melakukan pekerjaan borongan. Di saat saya melakukan analisis, di situ saya menemukan bahwa area tubuh dengan keluhan tertinggi itu yaitu pada bagian punggung bawah, yaitu dengan responden 68%, kemudian bahu kiri dan kanan itu 56%, kemudian leher itu 42%, dan bagian lengan itu ada 34%. Kemudian untuk punggung atas itu presentasi respondennya ada 28%. Tingkat keparahan keluhan itu yang pertama, yang bagian yang para pekerja tidak rasakan itu ada 18%, kemudian tingkat ringannya yang dirasakan oleh karyawan atau tukang yang ada di situ, persentase 32% itu terjadi pada area leher dan lengan. Kemudian tingkat sedang yang dirasakan oleh para pekerja yang presentasinya 30% yaitu pada area bahu, punggung atas. Kemudian yang terakhir, tingkat berat yang dirasakan para pekerja itu dengan presentasi 20% itu pada area bagian punggung bawah, yang kurung 30% dari total keluhan yang dirasakan oleh para pekerja. Adapun faktor risiko penyebab dari muskuloskeletal yang
Adapun faktor risiko penyebab dari muskuloskeletal yang dirasakan oleh para pekerja yaitu yang pertama, postur kerja salah. Dari apa yang saya amati bahwa para pekerja yang ada di sana itu mereka bekerja terlalu lama, membungkuk lama, mengangkat barang dengan membungkuk pinggang yang terlalu lama, karena di situ mereka tidak menggunakan APD ataupun alat keselamatan kerja, jadi mereka hanya menggunakan alat yang seadanya saja, dan pakaian mereka gunakan itu tidak termasuk dicontoh. Penyebab risiko muskuloskeletal yang terjadi pada para petukang atau pekerja yang ada di sana itu postur kerja salah. Yang pertama, membungkuk terlalu lama, mengangkat barang dengan membungkuk pinggang yang tidak efisien, terus bekerja dengan tangan di atas bahu. Pada saat saya mengamati para pekerja yang di sana bahwa mereka mengangkat barang kayu itu menggunakan tangan seadanya tanpa menggunakan alas tangan. Dari situ sudah terlihat bahwa mereka mengalami muskuloskeletal yang sangat tinggi. Kemudian durasi kerja panjang, tidak ada istirahat cukup, kerja lebih dari 8 jam per hari, karena sistem para pekerja mebel kayu yang saya amati mereka itu melakukan borongan. Jadi untuk istirahat kerja itu sepertinya kurang cukup dalam mereka membuat mebel kayu. Kemudian beban kerja berat, angkat barang lebih dari 10 kilo, gerakan berulang berlebihan yang mengakibatkan punggung terasa nyeri dan membuat punggung nyeri dan pinggang terasa sakit. Kemudian 4, lokasi lingkungan, ruangan sempit dan lokasinya itu kurang terjangkau karena tempat mebel kayunya itu berada di samping gang, dan menurut yang saya amati lokasi untuk pembuatan mebel itu seharusnya lebih luas halamannya, karena bagian-bagian pembuatan mebel kayu itu kan terbagi menjadi berbagai macam, ada yang membuat pintu, jendela, dan pengelasan. Kemudian kurangnya pengetahuan, karena mungkin yang saya amati bahwa di situ mereka bekerja sesuai apa yang mereka tahu, dan dalam wawancara saya yang saya dapatkan bahwa rata-rata para pekerja itu lulusan SMA. Kemudian kesimpulan, area tubuh dengan keluhan terbanyak yaitu pada punggung bawah, bahu, dan leher. Kedua, sebagian besar keluhan pada tingkat sedang hingga berat. 3, penyebab utama, postur salah, durasi kerja panjang, dan beban tidak sesuai. Yang keempat, kondisi ergonomi saat ini perlu segera diperbaiki untuk menjaga kesehatan dan produktivitas pekerjaan. Kemudian rekomendasi tindakan. Yang pertama, untuk pekerja, lakukan peregangan setiap 30 menit, jaga postur punggung lurus, kaki rata di lantai, angkat barang dengan membungkuk lutut bukan pinggang. Kemudian untuk pengelola, sesuaikan tata letak kerja agar lebih nyaman, berikan pelatihan ergonomi dasar. Kemudian atur jam kerja dan istirahat yang cukup, pantau kesehatan pekerja secara berkala. Kemudian referensi. Yang pertama, laporan penilaian ekonomi berdasarkan Nordic Modi Map. Kemudian yang kedua, praktik analisis dasar survei risiko ergonomi dengan Nordic Modi Map. Ketiga, standar nasional Indonesia tentang ergonomi kerja. Baik, sekian dari presentasi PPT saya ucapkan terima kasih.